Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Paus Pius X atau Giuseppe Melchiorre Sarto lahir di Reise, Treviso, Italia pada tanggal 2 Juni tahun 1835 dalam suasana kemiskinan sebuah keluarga petani sederhana. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 September tahun 1853. Karir imamatnya dimulai dari paroki Tombolo, Italia, lalu menjadi staf pengajar dan rektor di seminari Treviso. Perannya yang cukup besar dalam seminari ini mengantarkan Sarto menjadi uskup. Ketika menjadi uskup di dioses Mantua, ia banyak membarui kehidupan para imam dan seminari. Ia pun melakukan banyak kunjungan pastoral dan banyak berkhotbah untuk mengembalikan umatnya kepada penghayatan iman yang benar. Keberhasilan karya Uskup Sarto, Paus Leo XIII mengangkatnya menjadi kardinal. Ia pun melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga sepeninggal Paus Leo ke-13, ia terpilih untuk menjadi Paus selanjutnya dengan nama Paus Pius X. Paus Pius X terkenal tegas terhadap aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran gereja dan giat menghidupkan kembali ibadat umat, terutama musik liturgi, penerimaan komuni kudus setiap hari, dan juga devosi terhadap Bunda Maria. Beliau meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus tahun 1914 di Roma dan meninggalkan kesederhanaan yang patut diteladani dengan kata-kata dalam surat wasiatnya. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim, bab 2, ayat 11 sampai 19. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel.
ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus membuat orang hina atau mulia. Pada hari ini kita memperingati Santo Pius ke-10 Paus. Dari semua kesaksian hidupnya yang mulia, ada satu hal penting yang amat menonjol, yakni semangatnya. Ia berkata, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Semangat kemiskinan ini adalah sungguh semangat kemiskinan Fransiskan yang patut diteladani. Tradisi komuni setiap hari kita kenal dimulai oleh Paus ini, bahkan dan memulai praktek penerimaan komuni pada anak-anak. Karena itu, ia disebut Paus Ekaristi. Bersesuaian dengan semangat kesederhanaan dan kemiskinan, bacaan Injil hari ini berbicara tentang soal kemiskinan. Yesus berkata kepada seorang yang datang kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal, yaitu, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Itu adalah perintah untuk hidup miskin dan sederhana di hadapan Yesus. Dan orang muda itu begitu sedih mendengar nasihat Yesus itu karena hartanya banyak. Ternyata Yesus menghendaki kita untuk bersikap miskin secara radikal jika ingin mengikutinya, bukan dengan maksud tidak memiliki apa-apa dan menjadi kelaparan, tetapi untuk mencari kerajaan Allah dan semua yang lain, termasuk kebutuhan hidup, akan ditambahkan kepadanya. Namun keinginan manusia ternyata berbeda, yakni cari dulu harta duniawi, baru bisa mengikuti Yesus. Nyatalah orientasi berbeda antara keduanya. Saudara-saudari terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang menjadi bacaan khusus pada hari ini, Rasul Paulus membuktikan diri bahwa ia adalah seorang rasul yang dipercayakan pemberitaan Injil. Ia membuktikan bahwa keputusannya untuk mengikuti Yesus dengan meninggalkan harta benda dan karirnya dalam keyahudian tidak menjadikannya orang hina, melainkan orang mulia di hadapan Allah dan sesama. Ia menjadi gembala dan guru bagi banyak jemaat. Kehidupan yang dijalani Paulus sesungguhnya memenuhi dan mempraktekkan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan dengan semangat harta duniawi, tetapi dengan semangat kerajaan Allah. Maka, janganlah kita menjadi seperti orang Israel pada masa hakim-hakim yang tergoda untuk urusan-urusan dunia sampai mereka melupakan Yahweh dan menyembah dewa-dewi Kanaan. Urusan duniawi yang berlebihan bahkan mutlak akan membuat orang pada akhirnya mengabaikan dan meninggalkan Allah, tetapi orang yang mengagungkan Allah di atas segalanya akan mendapatkan berkat rohani sekaligus jasmani.
Semoga demikian. Amin.